Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Ingkang minulya para alim ulama, para sesepuh mini sepuh sedaya guru-guru kawula ingkang tansah kawula dherekaken fatwa saha nasihatipun Kepala TPG Al Istiqomah beserta ustaz-ustazah ingkang kula hormati, lan ugi Bapak Haji Saifuddin Zuhri ingkang kula hormati, sedaya kemawon Bapak Ibu Wali Santri TPG Al Istiqomah ingkang kula hormati, anak-anakku semuanya yang kami banggakan. Mari bersama-sama kita saksikan penampilan anak-anak TPG Al Istiqomah sejumlah 23 anak, 13 anak, ngapunten ini wis mulai kabur. 13 anak, sejauh mana kemampuan mereka di dalam membaca Al-Quran maupun penguasaan ilmu tajwid maupun gharibnya yang telah diajarkan disampaikan oleh Ustaz-Ustazah TPG Al Istiqomah. Baik, untuk itu anak-anakku semuanya dibuka Al-Qurannya surat Bani Israel atau surat Al-Isra ya. Surat Al-Isra, surat yang ke-17. Sudah ketemu ya? Sudah. Dibaca. Coba sebelumnya perlu kenalan dulu ya. Sebelum membaca satu-satu, coba perkenalkan namanya siapa dari sebelah sini mana Budi Wetan ini? Timur, ya Mas. Ya Mas, namanya siapa Mas? Fadilisa Abdillah. Nama Bapak siapa? Sajuri. Nama Ibu? Cumaro. Kamu umurnya berapa tahun? 12. 12. Cita-citamu besok ingin jadi apa? Main bola. Pemain bola, luar biasa. Tidak ingin punya cita-cita lain, jadi guru, apa jadi dosen, apa jadi pilot, apa jadi tentara, apa jadi dokter? Enggak, pemain bola. Kalau pemain bola berarti bagian apa? Kiper. Kiper. Sudah sering latihan? Ya. Sudah masuk SSB? Ya. Sudah? Ya, baik. Mudah-mudahan nanti tanganmu menjadi tangan emas ya. Sekali tangkapan 1 miliar. Ya. Tapi ingat, saya pesan kalau pemain bola jangan ninggal sholat ya. Masuk lapangan lihat waktu. Kalau sekiranya meh asar, sholat dulu ngenteni asar baru masuk lapangan. Begitu juga keluar lapangan jangan sampai nerjang maghrib ya. Percuma nek main bola maghrib hilang, asar hilang, percuma. Mendingan ora usah, ora dosa ya. Mendingan yang lain masih banyak ya. Intinya itu Mas ya. Itu nah perlu kamu jadi pendakwah di lapangan. Teman-teman kamu ayo sholat ya jadi tinggal gitu ya. Terus Mas sebelahnya namamu siapa? Asar Dwi Raharjo. Nama Bapak siapa? Jati. Nama Ibu? Nama Ibu? Tiga Dipanggilnya Sartika. Ibu apa? Mama? Mama. Mama? Kayak orang Melayu Mama. Mama panggilnya? Iya. Aslinya asli Bodekan sini? Asli. Apa pernah di Melayu? Karena saya dulu di Melayu di Riau. Anak saya panggilnya Mama juga, Mama. Ya. Nek takoni ibu ora paham, manggilnya Mama dulu ya. Baik. Kamu kelas berapa? 7. Cita-citamu ingin jadi apa? Bos muda. Bos muda, ya. Ditambahi Mas, ya. Bos muda, sukses dan dermawan, ya. Lah bos muda bangkrut ya percuma, naudzubillah ya. Bos muda, sukses dan dermawan, ya. Itu harus tercakup itu. Bos muda, sukses, pelit percuma juga, ya. Kanggo urup-urupin rokok percuma. Tapi bos muda, sukses, dermawan, itulah yang diharapkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus sebelahnya, namamu siapa? Muhammad Ja'far Al-Qadri. Nama Bapak? Imran. Nama Ibu? Rohana. Umur kamu berapa tahun? 11. 11. Sudah punya cita-cita belum? Ya. Ingin jadi apa?
Sepak bola. Apa? Pemain sepak bola juga. Apa bagian apa? Bek. Back. Kamu cilik kok back ya? Sudah biasa latihan? Sudah sering? Sering. Berarti sama tadi itu satu tim? Ya. Ya. Ya, tadi pokoknya pesan saya tadi ya, sholatnya jangan ditinggal ya. Jadi pemain bola silakan, tapi tadi harus jangan lupa dengan masa depan ya. Nasib pemain bola kan wes surat terkenal kan sepatunya digantung. Terus Pak kerja apa ya. Jadi, pokoknya intinya harus punya gambaran masa depan ya. Terus sebelahnya namamu siapa? Haidar Musafa Rotullah. Nama bapak? Samuri. Nama ibu? Nurikmah. Cita-citamu ingin jadi apa? Sepak bola. Sama saya macam juga. Kamu bagian apa? Bek. Back. Lo backnya kok dua? Ya. Satu tim ya, berarti ya. Mudah-mudahan dikabul ya. Kakimu menjadi kaki emas. Tapi tadi sholatnya dijaga. Terus sebelahnya, namamu siapa? Muhammad Lawalaki. Nama bapak? Yarso. Nama ibu? Nopiko. Umur kamu berapa tahun? 10. 10 tahun. Cita-citamu ingin jadi apa? Pemain sepak bola. Waduh. Ini satu tim ini Pak ini. Kamu bagian apa Mas? Striker? Striker. Ah, bagus ya. Yang penting tadi sholatnya dijaga ya. Jangan ditinggal. Terus sebelahnya namamu siapa? Dimas Angkara Syairin. Nama bapak? Pemainai. Nama ibu? Nur Hamsa. Umur kamu berapa tahun? 13. Cita-citanya ingin jadi apa? Sopir. Sopir apa? Travel. Sopir? Travel. Travel, wes. Bagus, pahalanya banyak. Ya, ngantar ke kompetisi ke Jakarta, pahala juga ngantar ke silaturahmi, pahala. Yang penting diniati yang bagus ya. Diniati semua lillahi ta'ala. Terus sebelahnya, namamu siapa? Abad Nailun Afan. Nama bapak? Faturi. Nama ibu? Syariatun. Umur kamu berapa tahun? 11. Cita-citamu ingin jadi apa? Sepak bola. Sepak bola lagi, bagian apa kamu? Bek. Back juga, backnya telu ki. Ya, sarep kok, ya, yang satu. Jadi ini satu tim nanti ya. Ya, yang penting tadi sholatnya dijaga, jangan ditinggal. Terus sebelahnya Mas, nama? Muhammad Jogi Akmala. Nama bapak? Wayono. Nama ibu? Turini. Umur kamu berapa tahun? 12 tahun. 12 tahun. Cita-cita ingin jadi apa? Pemain sepak bola. Pemain bola lagi. Wah ini rombongan pemain bola. Bagian apa Mas kamu? Bek. Back juga. Ya. Tapi ini lain satu tim apa lain? Kamu sudah biasa latihan sering? Termasuk SSB? Belum? Belum. Nah, ya. Pokoknya yang penting tadi sholat jangan ditinggal ya. Sholat jangan ditinggal ya. Dan pemain bola ada masanya. Nek wes tua wes ora kanggo, sikile wes lemes. Terus belakangnya yang putri, namamu siapa? Safira Karunia. Nama bapak siapa? Kholidin. Nama ibu? Miskia. Cita-citamu ingin jadi apa? Ustazah. Ustazah, dan dikabul ya. Ustazah. Terus sebelahnya siapa namamu? Akila Heronesa. Nama bapak? Hamsari. Nama ibu? Taning. Cita-citamu ingin jadi apa? Guru. Guru, sama saja guru, ustazah, dan dikabul ya. Terus sebelahnya siapa namanya? Vina Sakinatul Su'ada. Vina, nama ibu? Imara. Nama bapak? Makfur. Cita-citamu ingin jadi apa? Ustazah. Ustazah juga, oleh banyak ustazah ini. Terus sebelahnya Putri Firyawa Zahra. nama bapak? Arsono. Nama ibu? Ayana. Cita-citamu ingin jadi apa? Polisi wanita. Polwan, dan dikabul ya. Polisi wanita. Kenapa kamu ingin jadi polisi wanita? Ibumu polisi? Enggak. Enggak. Alasanmu apa? Pingin? Cita-cita dari kecil. Dari kecilnya, oh ya. Dan dikabul ya. Tapi jadi polisi yang baik ya. Jangan backingi bahwasannya maksiat. Backing ini sing bahwasannya taat ya. Biar manfaat nanti kau punya jabatan, gunakan jabatannya sesuai dengan yang diperintahkan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ya. Terus sebelahnya siapa namamu? Aisyah Ella Farisya. Aisyah. Nama bapak? Nuridin. Nama ibu? Ilama. Umur kamu berapa tahun? 10 tahun. 10. Ingin jadi apa kamu besok? Ustazah. Ustazah. Baik, ini yang putri.
calon ustadzah, calon polwan, yang laki-laki pemain bola, pengusaha sukses, dermawan, terus tadi satu apa lagi? Supir travel, ya. Intinya angfauhum linnas. Bapak Ibu, inilah jawaban kenapa setiap hari santri, setiap tanggal 22 Oktober diperingati sebagai hari santri, bukan hari kiai. Jawabannya ini, kalau kiai mesti santri, tapi kalau santri belum tentu menjadi kiai. Santri bisa jadi apa saja. Mulanya santri filosofinya pakai sarung. Sarung itu bisa digunakan apa saja, bisa untuk kemul, bisa kanggo selimut, bisa kanggo napa? Anduan, bisa kanggo bandulan. Artinya intinya bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Mudah-mudahan semuanya dikabul. Yang penting tetap menjadi hamba Allah yang takwa. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang dibaca Al-Qur'annya bareng-bareng. Calon pemain bola, calon polwan, calon ustadzah, calon bos sukses, dermawan, calon supir travel dan lain-lain. Yo silakan dibaca Qur'annya. Ta'awud basmalah bareng-bareng. Yo, ta'awud basmalah sama-sama. Yo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu was-sami'ul basir. Wa atainahu Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Durriyataman hamalna ma'anun. Innahu kana abdan syakura. Dah cukup 3 ayat saja ya. Perhatikan pertanyaannya dijawab bareng-bareng apa sendiri-sendiri? Bareng-bareng ya wes waktunya biar hemat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram. Subhana, bacaan apa bareng? Qalqalah suruh. Sebab Bapak asli.
Huruf qalqalah ada berapa? 5. Sebutkan. Qalqalah ibtidal. Qalqalah ada berapa macam? 2. Sebutkan. Qalqalah susulan mati asli, qalqalah kubra mati karena waqaf. Subhanalladzi alladzi alnya apa? Al-Nasiyah. Sebabnya apa? Al-Pertulah. Li bacaan apa? Maca ismul fasil. Sebab. Mata bagi pertemuan dalam kalimat. Asra bi abdihi hi bacaan apa? Masalah filoh. Sebab. Bagaimana tidak bertemu dengan saja. Lailam mi lam mi bacaan apa? Itu benar. Sebab. Kata termim. Ada berapa hurufnya? 4. Sebutkan. Jangan bau. Minal masjidil al masjid alnya apa? Al-Qamariyah. Sebab. Al-Pertumim. Ada berapa huruf qamariyah? 14. Sebutkan. Jim ha wa ainin wa qaf kaf mim wa saya. Ilal masjidil aqsa al aqsa qafnya bacaan apa? Qalqalah susulan. Sebabnya apa? Mati asli. Ada berapa huruf qalqalah? 5. Sebutkan. Qaf ta jimdal. Alladzi di bacaan apa? Di mat apa namanya? Tabi'i. Sebab. Kasultan. Ada berapa huruf mat tabi'i? 3. Sebutkan. Alif bau. Min ayatina min bacaan apa? Taraqi. Sebab. Ada berapa hurufnya? 6. Sebutkan. Za'a. Innahu huwas sami'ul basir. Basir panjangnya mat apa namanya? Mata sukun. Sebab Mata itu dibaca qaf. luar biasa, tepuk tangannya mana? Semua pertanyaan dijawab dan jawabannya benar. Sampun apa malih Bapak Ibu? Malih, lanjut. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila. Wa atayna bacaan apa? Sebab Mata bermalif. Musal kitab al-kitab alnya al-apa? Al-Qamariyah. Sebab Al-Pertulah. wa ja'alnahu hutalli bacaan apa? Itu bilang. Sebab Mata Pertulah. ada berapa huruf idham bilaguna? 2. Sebutkan. Libani ini bacaan apa? Baca fasil. Sebab Mata bertemu dalam 2 kalimat. Israila ra'i bacaan apa? Mata wajib baca fasil. Sebab Mata bertemu dalam la tattakhidhu min du bacaan apa? Sebab ada berapa huruf ikhfa? 15. Sebutkan. Tak sajin dal dal za sin sin so to fa qaf kaf. Wakila la bacaan apa? Liwat. Sebab nanti fatwa tanwin. Dzurriyyata man hamalna ma'nuh innahu kana 'abdan syakura. Abdan bacaan apa? Fatwa tanwin bertemu shin bacaan ikhfa. Syakura ra bacaan mat iwat. Luar biasa Bapak Ibu. Sampun apa malih? Sampun nggih. Selanjutnya pertanyaan gharib ya, Qur'annya ditutup semuanya dan anak-anak semuanya berdiri. Al-Qur'annya bisa diatur ke satu saja biar diamankan dulu Al-Qur'annya, terus anak-anak semuanya berdiri. Bapak Ibu, panjenengan telah menyaksikan piyambak ya, pemain bola, pemain supir travel, bos muda sukses, dermawan, guru, ustadzah, semua sudah bagus luar biasa.
membaca Qur'annya luar biasa. Kamu yang di lapangan bisa dakwah lewat lapangan ya. Baca Qur'an yang lapangan, berwayai sholat, kondo sholat, insya Allah juga lebih manfaat ya. Ada juga pemain bola sing hafid ya. Kamu kenal enggak Mas? Pemain bola internasional yang hafal Quran siapa? Tahu namanya enggak? Siapa Mas? Enggak tahu. Ya wes kamu nanti bakal ya juga ya. Jadi sehingga betul-betul bisa dakwah di lapangan ya. Dakwah di lapangan. Baik, sekarang pertanyaan Gharib masih siap menjawab? Siap. Mic-nya yang belakang ada mic juga ya. Yang megang mic didekatkan mulut biar suaranya keluar lantang. Ya. Dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum baca basmalah ada berapa? 4. Sebutkan, jelaskan. Jawabannya betul apa salah Pak Ibu? Betul. Lakinnahu Allahu Rabbi wa la usyriku bi Rabbi ahada. Lakinna, nanya dibaca panjang atau pendek? Pendek. Sebabnya apa? Tahu enggak sebabnya? Berasal dari kata apa? Lakin dan ana. Luar biasa. Tepuk tangannya mana? Pertanyaan ini malih napa sampun Bapak Ibu? Terus wa yutafu alaihim bi aniyatim min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Ada berapa cara membacanya? Jelaskan, contohkan, yuk. Panjang pendek, qawarira min fiddah. Pendek-pendek, qawarira min fiddah. Pendek sukun kanas, qawarir. Jawabannya betul apa salah Pak Ibu? Betul. Jangan Pak modalnya betul untuk mawon nggih ben aman nggih. Baik, sampun apa malih? Sampun? Nek malih syaratnya sholawatan riyin, monggo. Pas putih sholawatan riyin bareng-bareng nanti terus dilanjut. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bareng. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah
salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ada dua pertanyaan yang harus anak-anak jawab. Pertama, salatullah, lafaz Allah dibaca apa? tapi Sebabnya apa? apa tidak di fatah Tuh, fatah apa doma? rumah Doma. Habibillah. Habibillah, lafaz Allah dibaca apa? Tarkik. Sebabnya apa? Kasrah. Luar biasa. Tepuk tangannya mana Bapak Ibu. Inilah putra putri panjenengan sudah bisa membaca Al-Quran dan paham tajwid maupun gharibnya. Ini merupakan modal yang sangat utama. Saya kira cukup pertanyaannya. Kalau Bapak Ibu kurang puas, mangga silakan dilanjut di rumah masing-masing. Silakan Bapak Ibu bertanya kepada anaknya, tapi dengan catatan nanti gantian. Setelah Bapak Ibu bertanya kepada anak, gantian anak bertanya kepada Bapak Ibunya. Kira-kira Bapak Ibu ini siap dan mboten? Siap maju, siap melayu. Siap melayu. Ini satu bukti Pak Ibu, panjenengan telah sukses bisa mengantarkan putra putri panjenengan bisa maca Al-Quran dan paham tajwid gharibnya. Tentunya ini juga berkat usaha ustadz-ustadzahnya. Mila panjenengan sebagai tiang sepah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan terima kasih kepada ustadz-ustadzahnya sebab Allah memberikan rahmat nikmat kepada kula panjenengan ora langsung saking langit mboten tapi lewat perantaraan manusia. Panjenengan entuk nikmat putra-putrine bisa maca Quran dengan baik dan benar lantaran ustadz-ustadzahnya. Mila Rasulullah dawuh malam yaskurin nas lam yaskurillah. Sapa wong sing ora terima kasih karo manusa padha karo ora bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus selalu kita pegang sehingga kita betul-betul syukurnya kepada Allah betul-betul total. Syukur kepada Allah dan terima kasih kepada ustadz-ustadzah yang telah membimbing putra putri panjenengan. Baik, anak-anakku semuanya, kalian berhak untuk diwisuda, tapi ingat wisuda bukan berarti wis terus sudah. Wisuda sebagai langkah awal karena panjenengan telah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, maka diberikan apresiasi, diberi penghargaan di wisuda. Tetap nanti dilanjutkan ya. Sejumlah 13 anak dilanjutkan. Yang mau mondok silakan mondok, yang tidak mondok tetap dilanjutkan di TPQ Al-Istiqomah ya. Siap ya? Siap? Ayo jawabannya mana? Siap? Siap. Yuk. Sekarang ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba Raditu billahi rabba wa bil islami dina bil islami dina wa bi Muhammadin wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah nabiyyan wa rasulah wa bil Qur'ani wa bil Qur'ani hukman wa imama. hukman wa imama. Kami santri TPQ Kami santri TPQ
Eki Al-Istiqomah Al-Istiqomah Desa Botekan Desa Botekan Kecamatan Ulu Jami Kecamatan Ulu Jami Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang berjanji berjanji dengan sesungguh hati dengan sesungguh hati satu satu rajin sholat 5 waktu rajin sholat 5 waktu dua dua hormat dan taat hormat dan taat kepada bapak kepada bapak ibu ibu dan guru dan guru tiga senantiasa rajin menuntut ilmu rajin menuntut ilmu empat menjunjung tinggi menjunjung tinggi nama TPQ nama PPI lima melanjutkan ke jenjang pendidikan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi yang lebih tinggi 6 NKRI NKRI harga mati harga mati barang Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Selanjutnya kepada para bapak yang putra-putrinya wisuda silakan berkenan naik ke panggung. Putra-putri panjenengan mau sungkeman, monggo para bapak silakan untuk naik ke panggung. Sambil menunggu para bapak naik ke panggung, mari kita hiasi lisan kita dengan membaca sholawat jibril bareng-bareng. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Baik, anda semuanya. Tes 1. Semuanya siap, gerak. Balik kanan, gerak. Anakku semuanya, sekarang kamu pegang tangan bapakmu, anak-anakku. Pegang tangan bapakmu dan cium tangan bapakmu sekuat-kuatnya. Jangan iman-iman, tangan bapakmu, tangan-tangan yang mulia. Anak-anakku duduknya bersimpuh, berlutut di depan bapakmu dan tetap cium tangan bapak sekuat-kuatnya. Saat ini merupakan saat-saat yang tepat kalian untuk merenungkan. Kosongkan jiwamu, renungkan sedalam-dalamnya wahai anak-anakku, bahwa kamu bisa
dilahirkan ke dunia karena berkat kedua orang tua kamu, berkat ibumu dan bapakmu. Ibumu telah lama hamil mengandung kamu. Coba kamu bayangkan, kamu berada di dalam perut ibumu kurang lebih 9 bulan. 9 bulan bukan waktu yang pendek. 9 bulan bukan waktu yang singkat. 9 bulan waktu yang sangat panjang, wahai anak-anakku. Bayangkan, kurang lebih 9 bulan kamu berada di dalam perut ibumu, dan selama ibumu hamil tetap harus beraktivitas setiap hari, setiap saat, hingga kamu dilahirkan. Dan tatkala ibumu melahirkan kamu, ibumu penuh dengan banyak perjuangan dan pengorbanan. Segala macam tenaga, pikiran dikerahkan. Bahkan sampai ada ibu yang meninggal dunia karena tidak kuat, sehingga harus mengembuskan nafasnya yang terakhir. Setelah kamu dilahirkan ke dunia yang fana, ibumu dan bapakmu tetap senantiasa memperhatikan kamu. Kamu dipelihara, dirumat semenjak kamu bayi masih merah. Tengah malam di saat orang lain tidur nyenyak, ibumu lelean jagain kamu, nungguin kamu. Satu saat kamu pipis, diganti pempes, pipis lagi, diganti lagi, dan begitu seterusnya. Ibumu setiap saat lelean. Begitu juga bapakmu, wahai anak-anakku. Bapakmu sebagai seorang ayah tentunya senantiasa bekerja keras mencari nafkah siang malam demi untuk masa depan kamu, wahai anak-anakku. Oleh karena itu, wahai anak-anakku, mengingat begitu luar biasanya jasa-jasa ibumu, jasa-jasa bapakmu, jasa-jasa kedua orang tua kamu, maka janganlah kalian menjadi anak-anak yang mengabaikan perintah ibumu, perintah bapakmu. Jadilah kalian anak-anak yang senantiasa tunduk dan patuh, taat kepada kedua orang tua kamu, wahai anak-anakku, selama perintahnya tidak melanggar aturan agama. Wahai anak-anakku, tadi kalian semua telah menyenangkan cita-cita kalian masing-masing. Mudah-mudahan apa yang kalian cita-citakan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang intinya kelak kalian menjadi orang-orang yang sukses dunia dan sukses akhiratnya. Yang menjadi pengusaha, mudah-mudahan jadi pengusaha sukses dan dermawan. Yang menjadi guru, mudah-mudahan jadi guru yang sukses dalam mendidik putra-putrinya. Yang menjadi apapun, mudah-mudahan sukses dunianya dan sukses akhiratnya, dan tetap menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin. Yang harus selalu kalian ingat, wahai anak-anakku, kesuksesan apapun yang kalian raih kelak, di saat kalian menjadi orang yang tua, tetap kalian harus ingat jasa ibumu, jasa bapakmu, jasa kedua orang tua kamu, wahai anak-anakku. Kesuksesan yang kalian raih tidak bisa lepas dari doa ibumu, doa bapakmu, doa kedua orang tua kamu, wahai anak-anakku. Oleh karena itu, di saat kalian menjadi orang-orang yang sukses, tetap harus selalu berbakti kepada ibumu, berbakti kepada bapakmu, berbakti kepada kedua orang tua kamu, wahai anak-anakku. Tempatkan bapakmu di tempat yang mulia, tempatkan ibumu di tempat yang mulia. Jangan sampai ada istilah tatkala orang tua kaya raya anak menjadi raja, tapi justru sebaliknya. Di saat anak kaya raya, justru kedua orang tuanya dijadikan pembantu rumah tangga. Ini sungguh merupakan sikap yang biadab, yang akan dimurka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap muliakan ibumu, muliakan bapakmu, wahai anak-anakku, jika kalian ingin menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai para bapak, di depan panjenengan putra putri panjenengan, panjenengan telah sukses membimbing putra putri panjenengan, merawat putra putri panjenengan hingga sampai dengan saat ini.
dan mereka sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar serta paham ilmu tajwid maupun gharibnya. Ini sungguh merupakan modal yang luar biasa wahai para bapak. Yang harus selalu bapak ingat, anak adalah amanat Allah. Anak adalah titipan Allah subhanahu wa ta'ala yang harus senantiasa dirawat di rumah dengan sebaik-baiknya wahai para bapak. Merawat anak tentunya harus dari dua sisi jasmani maupun sisi rohaninya. Silakan jasmaninya dirawat dengan memberikan makanan yang halal, memberikan minuman yang halal, dan jangan lupa rohaninya pun harus dirawat di rumah dengan memberikan ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu setelah diwisuda malam ini tidak cukup berhenti sampai di sini saja wahai para bapak. Panjenengan berkewajiban memotivasi putra-putri panjenengan untuk tetap melanjutkan ke jenjang berikutnya karena masih banyak ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu Allah yang harus dikaji, harus dipelajari. Fa insyaallah dengan mendalami ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, kelak putra-putri panjenengan bisa menghadapi tantangan zaman dengan tenang, dengan istiqomah, sesuai dengan prinsip ajaran Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya menjadi putra-putri yang salih salihah. Wahai para bapak, kita semua sadar, kita semua yakin bahwa kita tidak akan hidup selamanya di dunia yang fana ini wahai para bapak. Kapan saatnya kita pasti akan meninggalkan dunia yang fana ini. Kapan saatnya kita pasti akan mati. Dan di saat kita mati, di saat kita meninggal dunia, tentunya tidak akan dibiarkan begitu saja wahai para bapak. Kita akan segera dimandikan, kita akan segera dibungkus dengan kain kafan, dan kita akan segera disolatkan lalu diantarkan ke kuburan oleh para tetangga dan handai tolan, diiringi dengan kalimah tahlil La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita dibawa ke kuburan, digotong oleh para tetangga dan handai tolan. Lalu kita dimasukkan ke liang kubur, lalu diuruk dengan tanah, kanan kiri kita tanah, dan kelak kita pasti akan dimakan oleh cacing-cacing tanah wahai para bapak. Lalu apa yang kita harapkan? Apa yang kita harapkan tatkala kita membujur kaku di dalam kubur? Semua sudah kita tinggalkan, pangkat, jabatan, rumah, tanah, sawah, semua kita lepas. Kita tanggalkan dan kita tinggalkan. Kita berada di dalam kubur yang suasananya sepi, sunyi, sendiri. Apa yang kita andalkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'ulah." Tatkala manusia meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal yang senantiasa pahalanya mengalir. Yang pertama, sedekah jariyah. Oleh karena itu wahai para ibu dan bapak, dalam berinfak berjariah untuk TPQ Al-Istiqomah, untuk masjid musola, jangan iman-iman, jangan mengambil prinsip yang salah kaprah. Prinsip yang salah kaprah dalam berinfak selama ini, yang penting ikhlas meskipun sedikit, ini sungguh prinsip yang keliru. Prinsip yang benar dalam berinfak sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, dan tentunya harus ikhlas. Karena itulah harta kekayaan panjenengan sesungguhnya yang akan bisa dinikmati sampai di alam kubur, sampai di alam akhirat. Sementara harta yang kita tinggalkan mutlak milik ahli waris, kita semua tidak bisa punya hak karena kita sudah meninggal dunia. Dan kalau tidak, kebenaran menjadi ajang percekcokan antar ahli waris yang tidak ada ujung pangkalnya. Na'udzubillahi min dzalik.
Oleh karena itu wahai para bapak dan ibu sekalian, lagi dalam berinfak berjariah sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuan kita dan harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala kita ikhlas dalam berinfak, Allah telah berjanji, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kalian infakkan pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta yang kita infakkan tidak sia-sia. Harta yang kita makan akan masuk ke lubang WC. Tapi harta yang kita infakkan, kita masukkan kotak-kotak amal di masjid, musala, lembaga pendidikan Islam, semuanya menjadi amal-amal jariah yang pahalanya senantiasa mengalir. Yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Meskipun kita meninggal dunia, tatkala kita memiliki ilmu yang bermanfaat, pahala tetap mengalir setiap saat. Dan yang ketiga, putra-putri kita yang solih-solihah. Meskipun kita berada di alam kubur, manakala kita meninggalkan generasi yang solih-solihah, kita akan senantiasa mendapat kiriman pahala dari kesolehan putra-putri kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan putra-putri panjenengan semuanya menjadi putra-putri yang solih-solihah dan ilmunya bermanfaat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Silakan anak-anakku berdiri dan tetap cium tangan bapakmu sekuat-kuatnya. Mari kita bersama-sama bersolawat salam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib. Silakan para bapak bisa kembali ke tempat semula, anak-anak tetap di atas untuk menerima syahadah dan lainnya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam